teman-teman mau bikin website online shop sendiri, caranya itu juga gampang banget. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin teknologi zaman sekarang, apa-apa itu sudah lebih gampang. Salah satunya kalau misalkan kita pengen bikin toko online sendiri. Nah, kali ini saya akan nunjukin bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah website online shop atau toko online itu tanpa coding. Nah, jadi buat teman-teman pemula yang memang pertama kali bikin website, saya rasa nanti kalian juga bisa bikin toko online kalian sendiri dengan cara mengikuti beberapa step yang akan saya tunjukin pada video kali ini. Nah, untuk membuat sebuah toko online tanpa coding, di sini kita akan menggunakan WordPress dan juga WooCommerce. Nah, jadi ini adalah dua kombinasi yang memang sering dipakai kalau misalkan kita pengen bikin toko online sendiri gitu. Nah, sebelum kita membuat website, di sini teman-teman harus siapin dulu yaitu adalah domain dan hosting supaya nanti website kalian itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, di mana sih kita bisa dapatin domain dan hosting ini? Jadi dapatinnya ya tentu saja di penyedia domain dan hosting tentunya. Nah, salah satu rekomendasi saya, kalian nanti bisa dapetin aja di Hostinger. Kenapa saya merekomendasikan Hostinger? Karena yang pertama, Hostinger ini sudah ada sejak tahun 2004, artinya di sini mereka memang sudah puluhan tahun ya berpengalaman di bidang domain dan juga hosting teman-teman. Terus yang kedua, dari segi teknologi yang mereka gunakan sudah yang terbaik pastinya. Terus juga dari segi keamanan di sini juga sudah bagus banget, artinya di sini paling tidak website kalian itu sudah jauh lebih aman. Dan yang ketiga, di sini untuk dari segi customer service-nya juga selalu aktif 24 jam. Jadi katakanlah nih, misalkan teman-teman mungkin ada kendala dari website kalian di tengah malam gitu ya. Nah, kalian nanti tinggal hubungi aja customer service-nya supaya nanti bisa dibantu mengatasi permasalahan pada website kita tadi. Nah, kebetulan juga di bulan ini, terutama di minggu ini, itu lagi ada promo yang menarik banget nih teman-teman dari Hostinger. Yaitu di sini ada promo hosting yang tadinya harganya jutaan, sekarang jadi ratusan ribu aja. Nah, cuman untuk promonya ini kalian nanti tidak akan menemukan di halaman websitenya karena untuk promonya ini itu ada cara khusus atau cara tersendiri supaya kita bisa dapatin promonya ini. Nah, supaya kalian bisa dapatin promo khusus ini, caranya itu gampang banget. Jadi di sini langsung aja saya akan nunjukin ya gimana caranya. Pertama, itu teman-teman bisa langsung kunjungi dulu halaman website yaitu isid_bang_tutorial_hostinger ya, atau nanti untuk linknya kalian bisa cek aja deskripsi video ini. Nah, jadi nanti linknya kalau misalkan kalian kunjungi dia akan muncul sebuah Google Form seperti ini. Nah, jadi nanti untuk promonya ini kita akan klaim ya melalui Google Form yang ada di sini. Caranya pertama ini kita checklist dulu, terus di sini kita masukin aja nama lengkap kita sesuai di KTP. Terus yang kedua di sini kita masukin nomor HP kita ya, terutama yang bisa diakses WA-nya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah, kita masukin alamat email kita. Selanjutnya, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Masukin aja di sini Bang Tutorial. Setelah itu sumber media, kita checklist di bagian YouTube. Nah, sekarang di bagian sini teman-teman akan melihat ini adalah beberapa pilihan paketan hosting yang lagi promo nih teman-teman. Misalkan nih, di sini yang tadinya harganya 7.800.000 sekarang jadi 1.500.000 saja. Atau mungkin promo yang lain nih, di sini ada hosting yang harganya aslinya itu 1 juta, sekarang kita bisa klaim di harga 400.000. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya kita bisa ngeklaim harga promo yang ada di sini? Caranya itu gampang banget, teman-teman. Jadi ini kalian geser aja ke bagian bawah. Di sini nanti akan ada sebuah petunjuk ya seperti ini. Tinggal kalian klik aja. Nah, nanti akan kebuka sebuah PowerPoint seperti ini. Kita geser aja ke slide nomor 3. Nah, di sini ada petunjuk bagaimana cara ordernya. Pertama, kita bisa klik dulu link yang ada di sini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman Hostinger ya. Sekarang kalian geser aja ke bagian bawah. Nah, maka di sini kalian akan melihat ada 4 buah pilihan paketan hosting ya. Single, Premium, Business, dan Cloud Startup. Dan di sini dia akan sesuai dengan pilihan yang ada di sini gitu. Nah, untuk pilihan paketan hosting yang lain, kalian bisa klik aja yang di bagian hosting. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi seperti web hosting, cloud hosting, VPS, dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian tinggal sesuaikan aja yang ada di bagian sini. Misalkan kalian pakai VPS, berarti pilih aja yang VPS. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini saya pengen nanti membeli hosting premium ya selama 2 tahun nih teman-teman. Nah, berarti di bagian sini kita pilih aja yang premium ya, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kita klik pilih paket. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan durasi. Untuk durasinya kalian sesuaikan dengan yang ada di bagian sini. Sebagai contoh tadi kita pilih yang 2 tahun, berarti 2 tahun adalah 24 bulan. Sekarang kita geser lagi ke bagian bawah. Nah, di sini kita disuruh untuk bikin akun ya. Jadi teman-teman bisa bikin pakai Google atau bisa masukin secara manual di bagian sini. Kalau misalkan sudah berhasil login, sekarang kita akan masuk ke pilihan metode pembayaran nih. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri di sini kita pilih yang QRIS ya supaya kita bisa ngeklaim promo kali ini. Kalau misalkan sudah, sekarang kita isi aja biodata kita di bagian sini seperti kayak nama, nomor HP. Nah, yang terpenting itu di bagian sini ya, teman-teman, yaitu untuk domisili kita di sini pilih yang Malaysia ya.
Karena untuk promo kali ini itu hanya berlaku kalau misalkan domisilinya kita atur jadi Malaysia, teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah, sekarang di sini ada pilihan kode kupon. Jangan lupa teman-teman masukin juga kode kuponnya ya sesuai yang ada di sini, yaitu adalah BTHST ya. Kita copy dan pastekan aja di bagian sini. Kalau misalkan sudah, tadi pastikan sudah QRIS. Kalau sudah, tinggal klik buat tagihan pembayaran. Nah, sekarang teman-teman akan melihat sebuah invoice seperti ini ya, yang dimana di sini total belanja atau total bayarnya yaitu adalah 700.000. Nah, teman-teman jangan bayar sesuai dengan harga normal yang ada di sini, tapi nanti kita akan bayar sesuai dengan harga promo yang ada di sini yaitu adalah 300.000. Nah, sekarang cara bayarnya ya sesuai dengan harga promo yang ada di sini, caranya itu gampang. Kita balik lagi ke slide PowerPoint tadi. Sekarang kita geser aja ke slide nomor 12 teman-teman. Nah, di sini kalian akan melihat sebuah nomor rekening ya. Jadi nanti teman-teman transfer aja pembayarannya ke rekening yang ada di sini ya, sesuai dengan nominal yang kalian pilih. Misalkan tadi 300.000, berarti nanti transfer aja 300.000 ke rekening yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah kalian transfer, sekarang kita masuk ke form ini tadi. Nah, kalau misalkan sudah, ini tinggal kita checklist saja. Dan sekarang di sini ada pilihannya invoice number hostinger. Nah, untuk invoice numbernya kita bisa lihat yang di bagian sini tadi. Nah, di sini ada invoice. Nah, kita copy yang bagian sininya saja ya, sampai sini kita copy, lalu kita pastikan di bagian sini. Nah, sekarang kita disuruh untuk nge-screenshot bagian invoice-nya. Jadi ini kita screenshot dulu. Nah, pastikan ketika nge-screenshot ya, bagian seluruh yang ada di sini itu kelihatan ya teman-teman, terutama yang di bagian sini. Kalau misalkan sudah kita screenshot, sekarang tinggal kita upload aja filenya. Nah, jadi ini sudah saya upload ya file screenshotannya tadi. Sekarang di sini kita upload juga bukti transfer ya. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran tadi ke rekening yang sebelumnya, itu kalian screenshot, terus bukti transfernya kita upload juga di bagian sini. Oke, kalau misalkan sudah, sekarang bagian selanjutnya kita tulis saja nama pemilik rekening ya, rekening kita, dan juga banknya nih misalkan. Nah, kalau sudah, sekarang di bagian bawah di sini ada keterangan bahwa untuk proses aktivasi hostingnya ini sekitar 3-5 hari di jam kerja ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan setelah 5 harian itu hosting kalian belum juga aktif, nah teman-teman nanti bisa hubungi aja adminnya ya. Nanti untuk nomor kontak admin kalian bisa klik aja yang di bagian sini. Nanti kalian akan diarahkan ke Telegram adminnya sendiri, teman-teman. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan sudah, ini tinggal kita checklist, saya menyetujui, terus ini kita checklist juga. Kalau sudah, tinggal kita kirim. Nah, jadi setelah itu tinggal kita tunggu aja sekitar 3-5 hari sampai proses aktivasinya itu selesai. Nah, kalau misalkan nanti proses aktivasinya sudah selesai, teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah email yang isinya sih kurang lebih seperti ini, yaitu pembayaran diterima, nomor invoice sesuai dengan invoice yang kita sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah aktif alias pembayaran sudah diterima, jadi di sini untuk hostingnya sudah bisa kita gunakan. Nah, jadi selanjutnya saya akan tunjukin nih bagaimana caranya untuk instalasi atau membuat sebuah toko online menggunakan hosting yang barusan kita beli tadi, teman-teman. Untuk memulai instalasi toko online di hosting yang barusan kita beli, caranya itu gampang banget. Step pertama di sini kita akan login dulu ya ke akun yang barusan kita bikin. Jadi caranya teman-teman buka aja website hostinger. Kalau misalkan sudah, tinggal klik login aja. Nah, setelah itu kalian tinggal login aja pakai akun yang sebelumnya itu telah kalian bikin. Nah, ketika teman-teman baru pertama kali membeli hosting di Hostinger, biasanya kalian akan dapat gratis domain seperti ini ya, yang dimana ini nanti bisa kita pakai untuk menentukan kira-kira apa sih alamat website kita nanti gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang, tinggal klik aja claim domain, terus teman-teman tinggal masukin aja kira-kira website kalian nanti alamatnya seperti apa. Contohnya, misalkan nih saya pengen alamatnya adalah banktutorial.com misalkan. Nah, kita klik cek. Kalau misalkan tanda silang, itu artinya untuk alamatnya tidak bisa kita pakai karena bisa jadi ini sudah ada yang punya, teman-teman. Berarti di sini kita mesti gunakan alamat yang baru. Kalau misalkan sudah bisa, kita tinggal klik aja claim domain. Nah, untuk country kita bisa pilih yaitu adalah Indonesia seperti ini, dan beberapa pengaturan lainnya teman-teman bisa sambil lihat aja di video berikut. Nah, di sini domain kita ini sudah aktif ya, tapi di sini kalau misalkan domainnya kita coba akses, nah, dia masih menampilkan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa? Ya karena di sini untuk websitenya itu belum kita install ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba install website toko online-nya di domain yang barusan kita beli. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita balik lagi ke Hostinger. Nah, maka di bagian bawah teman-teman akan melihat sebuah pilihan hosting ya, yang itu adalah Business Web Hosting yang sebelumnya itu sudah saya pilih gitu. Nah, sekarang tinggal klik Manage. Kita klik add website, terus di sini kita pilih yang WordPress.
untuk language kita biarkan bisa Inggris, kita bisa masukin alamat email dan masukin password untuk admin dari website kalian nanti teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini kita pilih yang online store ya, karena di sini kan kita pengen bikin website toko online, terus klik next. Nah, di sini kita dikasih beberapa tema website yang bisa langsung kita gunakan. Nah, teman-teman bisa sambil lihat aja di bagian sini, dan kalau misalkan kalian pengen nge-preview, bisa klik aja tombol preview yang ada di sini. Nah, contohnya untuk tema ini tampilannya seperti ini gitu. Nah, sebagai contoh kita akan coba pakai yang ini, kita pilih select. Nah, setelah itu di sini ada pilihan plugin ya yang bisa kita install juga pada website kita. Untuk plugin sendiri sebenarnya ini nggak wajib semuanya kita pakai ya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri sih biasanya cuman aktifin yang WooCommerce saja ya, karena kan di sini kita pengen bikin website toko online gitu. Nah, kalau sudah kita klik next. Nah, untuk domain kita pilih yang domain yang barusan kita aktifin, yaitu adalah bankmerch.store misalkan. Klik next. Terus country ya Indonesia, klik next. Dan sekarang tinggal kita tunggu aja proses instalasinya itu sampai selesai. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai nih teman-teman. Sekarang kita akan coba preview dulu kali ya untuk tampilan website kita. Nah, jadi untuk tampilan sementara dia kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini untuk tampilannya dia memang masih tampilan bawaan dari temanya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba kustomisasi tampilannya ini supaya sesuai dengan apa yang kita harapin. Oke, cara kustomisasinya gimana sih? Caranya itu gampang banget. Step pertama, di sini kita bisa masuk dulu ke halaman admin panel ya dari website kita. Caranya klik aja admin. Nah, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman admin dari WordPress atau website kita. Jadi nanti segala pengaturan dari website kita itu kita akan atur melalui bagian admin panel ini, teman-teman. Nah, karena di sini untuk WordPress dan juga WooCommerce-nya kita baru pertama kali install, maka biasanya ketika kita buka admin panel akan muncul tampilan welcome to WordPress seperti ini ya, teman-teman. Yang dimana di sini kita disuruh nge-setup atau melakukan pengaturan dasar dulu dari website kita atau toko online kita. Caranya teman-teman bisa klik aja yang di bagian sini ya, set WooCommerce. Terus di sini teman-teman masukin nama dari toko online kita nanti, contohnya. Terus produk apa yang kita jual, misalkan produk pakaian dan aksesoris, di mana lokasinya, Indonesia misalkan. Terus untuk email, nah masukin seperti ini. Kalau sudah kita klik continue. Nah, selanjutnya kita diarahkan untuk mengatur payment method atau metode pembayaran di website kita. Teman-teman bisa klik aja set up payment method yang di bagian sini. Nah, jadi di sini kita dikasih ada 4 rekomendasi metode pembayaran yang bisa kita gunakan, bisa pakai Stripe, bisa pakai PayPal, WooPayment, dan Amazon Pay. Nah, cuman biasanya toko online di Indonesia itu jarang banget pakai 4 metode pembayaran yang ada di sini. Jadi di sini untuk metode pembayarannya kita akan atur secara manual ya, yaitu melalui bank transfer. Caranya teman-teman klik aja set up payments yang ada di bagian sini. Geser aja ke bagian bawah, di sini nanti ada pilihannya direct bank transfer. Nah, jadi teman-teman tinggal aktifin aja. Kalau misalkan sudah diaktifin, sekarang kita klik yang di bagian sininya. Nah, kita kasih nama, misalkan bank transfer. Terus kita kasih deskripsinya. Nah, kita juga bisa kasih instruksinya misalkan. Nah, setelah itu di bagian akun detail, tinggal kita masukin aja detail dari rekening bank kita. Contohnya, misalkan akun name-nya namanya adalah Fitri Effendi seperti ini. Akun nomor yaitu adalah nomor rekeningnya misalkan ya. Nah, seperti ini misalnya. Terus bank name misalkan BCA ya teman-teman. Nah, selebihnya ini bisa kita kosongkan aja. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin punya rekening bank lain, bisa tinggal klik add account aja untuk menambahkan bank yang lainnya nih. Contohnya misalkan saya akan coba tambahkan misalnya satu lagi BNI ya kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah tinggal kita simpan aja. Nah, jadi di sini kita sudah selesai nih melakukan setup metode pembayaran pada website kita. Sekarang kita klik continue ya yang ada di bagian atas. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengatur metode pengiriman gitu ya, pengiriman barangnya nanti dengan metode seperti apa. Kita bisa klik aja di bagian sini untuk ngaturnya. Nah, cuman sementara teman-teman bisa klik aja di bagian sini dulu untuk setup ya lokasi dari toko online kita. Jadi caranya teman-teman masuk aja ke bagian general, terus di sini kalian masukin aja alamat dari toko kalian gitu ya. Jadi nanti barangnya itu dikirim mulai dari alamat mana gitu ya, sumber alamatnya seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini sudah saya atur nih ya lokasi tokonya, dan pastikan di sini pengaturan lokasi toko itu sudah kalian atur supaya nanti ketika pada saat pelanggan mau check out itu nanti perhitungan ongkirnya itu bisa lebih akurat teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan sudah ini kita bisa simpan dulu. Terus kita continue lagi. Dan kalau sudah ya di sini kita sudah selesai melakukan setup awal dari toko online kita tadi teman-teman.
Nah, kita akan coba kunjungi lagi alamat website kita tadi. Nah, jadi ini tampilan sementaranya ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai kustomisasi. Untuk melakukan kustomisasinya caranya ini gampang banget. Pertama sih mungkin kita akan atur menu yang di bagian atas dulu ya, seperti kayak logo ataupun menu yang ada di sini. Nah, untuk mengatur tampilan menu yang ada di atas, teman-teman bisa klik aja customize yang ada di bagian sini. Nah, misalkan nih pertama kita akan coba ganti logonya dulu. Jadi tinggal arahkan aja ke bagian logo. Nah, nanti akan ada icon pensil, tinggal kalian klik. Terus untuk ganti logonya kalian bisa atur aja di menu sebelah kiri sini. Nah, kita klik change image, terus tinggal kita upload aja logo yang baru. Nah, kita bisa drag and drop aja seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah terupload, tinggal kita klik choose image yang ada di kanan bawah. Nah, maka sekarang di sini logonya sudah terganti. Terus kalau misalkan kalian pengen ganti menu yang ada di sini, ini caranya juga sama, tinggal klik icon pensil, klik yang di bagian sini, dan klik aja yang di edit menu yang di bagian sini. Nah, jadi di sini teman-teman nanti bisa atur aja menu-menunya, misalkan kayak ganti nama menu, linknya, dan yang lainnya, itu semuanya nanti kalian bisa atur aja di bagian sini untuk mengatur kustomisasi dari tampilan menunya ini. Nah, cuman sebagai contoh, mungkin saya akan biarkan seperti ini aja. Selebihnya nanti teman-teman tinggal kustomisasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dari website kalian. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita publish aja atau untuk menyimpannya. Nah, itu tadi untuk ngatur bagian atas, teman-teman. Sekarang kalau misalkan kalian pengen ngatur tampilan yang di bagian bawahnya atau AC dari website kita, itu caranya kalian tinggal klik aja pilihan edit page yang di bagian atas. Nah, jadi nanti untuk pengaturannya kita akan atur lewat bagian dalam sini. Pertama, mungkin kita akan coba ganti background-nya dulu ya. Caranya kalian klik aja di bagian sini ya, sembarang klik, terus masuk ke menu style yang di bagian kanan. Nah, di sini kita klik change image untuk ganti gambarnya. Nah, kita pilih upload file dan tinggal masukin aja gambarnya. Ya, misalkan saya pengen gunakan gambar ini. Nah, gambarnya sudah terganti. Selanjutnya kita akan coba ganti teks atau judul yang ada di bagian sini. Terus kalau misalkan kalian pengen ngatur yang lainnya ya, misalkan seperti kayak ganti font dan lain sebagainya, bisa atur aja lewat menu style yang di bagian kanan sini, teman-teman. Nah, misalkan jadi seperti ini gitu ya. Terus kita geser lagi ke bagian bawah. Nah, ini pengaturan untuk yang sebentar saya akan coba buka dulu alamat websitenya. Nah, jadi itu yang bagian produk ini, teman-teman. Nah, kita bisa ganti judul yang di bagian sininya. Misalkan kita ganti jadi produk baru kali ya. Terus kita geser lagi ke bagian bawah. Nah, ini pengaturan untuk ya kayak promosi singkat gitu. Nah, untuk gantinya juga sama seperti tadi. Kita klik dulu yang di bagian gambar. Kita pilih change image. Dan kita upload gambarnya. Oke, sebagai contoh aja, di sini untuk tampilannya sudah saya kustomisasi ya dengan tampilan ya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan teman merasa ini sudah pas, tinggal kita simpan aja ya. Klik aja save yang di pojok kanan atas. Sekarang kita akan coba kunjungi lagi alamat website kita. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, jadi tampilannya sudah berubah sesuai yang apa kita kustomisasi tadi. Nah, selanjutnya di sini mungkin kita akan atur yaitu adalah di bagian produk ya, karena di sini dia masih menggunakan produk bawaan dari temanya tadi, teman-teman. Oke, untuk ngatur produk kita bisa balik lagi ke halaman admin dari website kita tadi. Terus teman-teman masuk aja ke menu produk, terus kita pilih yang all produk. Nah, jadi untuk produk bawaannya ini kita bisa hapus dulu ya, caranya klik aja yang checklist yang di bagian sini. Terus di bagian sini kita pilih yang move to trash, klik apply. Nah, maka semua produknya itu akan hilang. Nah, sekarang kita akan ganti dengan produk kita sendiri. Nah, cara menambahkan produk, kalian klik aja add new yang di bagian atas ya, di bagian produk. Nah, kita kasih namanya misalkan. Nah, selanjutnya untuk mengisi bagian deskripsi produknya, kalau misalkan teman-teman mungkin agak bingung nih atau mungkin malas ngetiknya, kita juga bisa gunakan bantuan AI bawaan dari Hostinger nih, teman-teman. Nah, karena kebetulan di sini Hostinger juga menyediakan fitur AI yang dimana fitur AI ini itu bisa ngebantu kita untuk mengembangkan atau membuat website kita itu dengan lebih gampang lagi. Salah satunya yaitu adalah membuat deskripsi produk dengan lebih cepat gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu gampang banget. Jadi di bagian create product with AI, kita bisa deskripsikan secara singkat produk kita ini. Terus untuk konten link, nah kira-kira nanti kita pengen dibikinin deskripsinya itu seberapa panjang, apakah pendek, medium, atau yang panjang. Kita pilih yang medium, terus untuk gaya bahasanya mau yang netral, formal, atau yang seperti apa. Kalau sudah, tinggal kita klik create product with AI, teman-teman. Nah, sekarang di sini teman bisa lihat, jadi si AI-nya tadi sudah bikinin deskripsi dari produk kita ini ya, dan deskripsinya juga lumayan panjang banget nih. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja kalau misalkan deskripsinya itu masih rada kurang pas, teman-teman, gitu. Oke, ini kita geser lagi ke bagian bawah. Nah, sekarang kita akan atur yaitu adalah bagian detail dari produknya seperti kayak harga, stok, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya di bagian produk data, kita pilih yang variable produk, supaya nanti di produk kita itu ada pilihan misalkan seperti kayak ukuran, pilihan warna, dan lain sebagainya teman-teman, gitu. Nah, untuk SKO ini untuk inventory sih kita bisa pilih aja, masukin aja kodenya misalkan BM ya, alias bank merge seperti itu. Setelah itu kita pilih yang shipping, nah kita atur misalkan beratnya berapa, katakanlah misalkan 0,3 kilo ya, karena kan di sini satuannya adalah pakai kilo teman-teman. Untuk dimensinya juga bisa kita atur di bagian sini, cuman kalau misalkan nggak pengen bisa dikosongin aja. Terus kita pilih yang linked produk, ini bisa kita skip. Nah, jadi untuk pengaturan seperti kayak warna dan ukuran kita akan atur di bagian atribut nih teman-teman. Pertama sih mungkin kita pilih yaitu adalah ukuran gitu ya. Nah, untuk ukurannya seperti apa? Misalkan ada S, M, L, XL seperti itu. Nah, jadi setiap pilihan itu kita kasih pembatasnya yaitu adalah garis lurus seperti itu ya teman-teman. Nah, terus yang di bagian sini kita checklist aja dua-duanya. Nah, setelah itu kalau misalkan teman-teman pengen nambahkan pilihan lain, misalkan kayak warna, bisa banget tinggal klik aja add new. Kita pilih misalkan warna gitu ya. Warnanya apa? Misalkan putih, terus ada juga yang warna hitam misalkan gitu. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita simpan aja. Terus kita masuk ke bagian variation dan kita klik generate variation. Klik OK. Dan sekarang di sini kita akan tentuin dulu nih harga masing-masing dari produk ini. Nah, caranya teman-teman klik aja add price dan masukin. Misalkan nih harga kaosnya itu adalah 100.000 gitu ya. Kita klik add price. Nah, jadi di sini harganya sudah berhasil kita tambahkan. Kita coba klik expand. Nah, kita bisa lihat ya di sini untuk harganya sudah muncul nih. Nah, cuman kalau misalkan kalian pengen setiap ukuran itu beda-beda harga. Contohnya untuk ukuran S warna putih harganya berapa? Nah, kita bisa atur di bagian sini. Gitu ya teman-teman, nih kalian bisa sambil lihat aja. Ya anggap aja kurang lebih seperti ini lah ya. Setelah itu kita akan masuk ke menu advanced. Advanced ini bisa kita kosongin aja. Dan get more option kita kosongin juga teman-teman. Jadi sampai variation aja. Setelah itu pengaturan lainnya kita akan atur di bagian kanannya. Nah, yaitu adalah di bagian set product image. Nah, yaitu adalah thumbnail dari produk kita nanti. Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, jadi nanti ketika dia tampil akan muncul sebuah gambar. Nah, jadi untuk gambarnya itu bisa kita atur lewat product image yang ada di bagian sini. Nah, tinggal kita upload aja gambarnya. Nah, misalkan gambarnya yang ini gitu ya. Terus untuk produk galeri ini sebenarnya bisa kita skip dulu. Sekarang kita akan masuk ke bagian kategori. Nah, jadi di sini kita bisa atur kategorinya ya, misalkan itu kaos, hoodie, topi, kaos kaki atau yang lain sebagainya. Nah, karena di sini kaos belum ada, kita tambahkan dulu nih. Misalkan kaos, kita klik add new kategori dan jangan lupa checklist saja. Sebagai contoh seperti ini aja, kalau misalkan sudah, tinggal kita publish untuk menyimpannya. Nah, sekarang kita akan coba cek di halaman website kita. Nah, maka sekarang di sini kita sudah punya satu buah produk baru nih, yang dimana kalau misalkan kita klik, jadi dia detailnya kurang lebih seperti ini. Misalkan untuk ukuran bisa kita atur ya, misalkan mau beli nih, katakanlah misalkan mau beli ukuran M, warnanya adalah warna putih. Nah, jumlahnya berapa bisa diatur di bagian sini. Terus untuk tambahkan ke keranjang, tombolnya ada di bagian kanan. Nah, setelah itu untuk bagian detailnya tadi kita bisa cek juga di bagian bawahnya nih teman-teman. Nah, jadi ini adalah detail dari produk yang barusan kita bikin ya menggunakan bantuan AI dari Hostinger tadi. Nah, jadi setelah ini tinggal kita tambahkan aja untuk produk-produk yang lainnya. Nah, sebagai contoh di sini saya tambahkan ada 4 buah produk ya, alias 4 buah kaos. Dan kalau misalkan kita cek di alamat website kita tadi, nah jadi keempat produk ini sudah berhasil muncul di website kita. Nah, cuman di sini kalau misalkan orang itu beli nih teman-teman, misalkan nih saya akan coba tambahkan ya satu buah produk. Nah, hanya saja di sini dia belum muncul pilihan ongkirnya ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih supaya ada fitur ongkir di website kita ini? Caranya itu gampang banget. Jadi di sini kita perlu tambahkan satu buah plugin. Jadi untuk menambahkan sebuah plugin, kita balik dulu ke halaman admin dari website kita tadi. Terus kita masuk ke menu plugin dan pilih add new plugin. Nah, di pencarian kalian ketikkan aja ongkos kirim seperti ini teman-teman. Nah, nanti itu akan muncul satu buah plugin ya, ongkoskirim.id seperti ini, tinggal kita install dan kita aktifasi aja. Setelah kita aktifasi, kita akan atur dulu untuk pluginnya tadi. Jadi caranya klik aja settings ya, yang di bagian ongkoskirim.id. Nah, di sini kita bisa ngatur beberapa pengaturan ya, misalkan seperti kayak metode pengiriman yang kita ingin gunakan apa saja, misalkan kayak JNI, misalkan kita pengen pakai Tiki, POS, dan lain sebagainya, ini tinggal kalian checklist aja.
Nah, seperti ini misalkan. Untuk lokasi toko kita atur sesuai dengan alamat dari toko kita. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita simpan saja. Nah, jadi kalau misalkan plugin ongkos kirim tadi sudah kita atur, maka sekarang kalau misalkan kita checkout nih ya, checkout produk, maka di sini kita sudah ada fitur ongkirnya, teman-teman. Nah, jadi untuk ongkirnya sendiri, di sini dia akan secara otomatis ya disesuaikan dengan lokasi alamat kita gitu. Nah, sebagai contoh misalkan saya pilih yang Jenny reguler ya, kalau sudah tinggal kita klik place order nih. Maka di sini itu akan muncul detail dari pembayarannya ya, yaitu menggunakan bank transfer sesuai dengan apa yang kita atur di awal tadi ya, yaitu di sini ada 2 buah pilihan rekening yang tersedia ya, sesuai yang kita atur juga, ada BCA dan juga BNI-nya. Nah, dan beberapa detailnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti setiap kali orang check out atau mungkin ada orang yang beli produk nih di toko online kita, itu nanti teman-teman bisa ngecek informasinya di bagian admin dari website kita ini, teman-teman. Jadi caranya nanti kalian pilih aja di menu commerce dan sini buka aja di menu orders. Nah, jadi di dalam menu orders ini kalian akan menemukan kumpulan dari pesanan dari pelanggan kita, gitu ya. Sebagai contoh, di sini kan tadi kita check out ya 1 buah produk nih yang di bagian sini. Nah, maka informasinya itu akan muncul di bagian sini, yang di mana di sini nanti kita bisa ngatur beberapa pengaturan, misalkan seperti kayak ngecek alamat tujuannya, ataupun kita pengen ngatur status dari paketnya ini, apakah kita proses atau kita cancel dan lain sebagainya, kita bisa atur juga di bagian sini. Nah, misalkan kita pengen ngatur dia jadi proses, tinggal kita ubah dan kita update. Nah, atau kalau misalkan kita anggap ini sudah selesai, ya tinggal kita klik aja complete seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada dasarnya di sini untuk toko online kita ini sebenarnya sudah selesai nih, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kalian cek di sini kan tadi untuk tampilannya juga sudah sesuai nih dengan apa yang kita harapin, dan produknya juga sudah kita tambahin. Begitu pula seperti kayak metode pembayaran ataupun kayak fitur ongkos kirim kan juga sudah selesai kita atur. Nah, selebihnya sih nanti kalian tinggal atur aja atau kalian customisasi aja sesuai yang kalian inginkan, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini ya, seputar bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah toko online menggunakan WordPress plus WooCommerce tanpa coding sama sekali. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin masih rada bingung mengenai cara yang sebelumnya, jangan lupa nanti kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah supaya nanti saya bisa bantu kalian yang lebih lanjut lagi, teman-teman. So, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video tutorial yang lainnya.